Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama, mari kita panjatkan yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada siang hari ini. Kita duduk bersimpuh menghadiri perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir dengan segenap hajat-hajatnya, pulang dari tempat ini semua hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang sakit yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semua sakit penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ibu-ibu yang pada punya utang yang hadir di sini, utangnya dilunasin sama Allah. Dan begitu juga tentu harapan terbesar kita, dosa-dosa kita semua dengan hadirnya kita di Maulid Nabi, pulangnya kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Nikmat dengan izin Allah kita sama-sama dapat hadir, dapat berkumpul dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para ulama berkata, duduknya kita di Maulid itu menjadi sebab Allah membukakan untuk kita pintu rezeki. Maka dengan hanya kita duduk di Maulid Nabi, pintu rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kita menuju dan untuk menggapai rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu disebabkan karena wasilah Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu semua, ketika kita diberikan kenikmatan besar ini, itu hanya salah satu dari sekian banyak keunggulan dan keutamaan kita hadir di Maulid Nabi. Maka jangan sampai kita yang lagi duduk di sini, kita duduk dengan sia-sia karena kita lupa menghadirkan niat kita ketika duduk di Maulid Nabi. Jadi setiap kali kita datang melangkah untuk hadir Maulid, hadirkan niat yang banyak di dalam hati kita, karena kesempatan kita besar peluangnya untuk mendapatkan segenap apa yang kita cita-citakan ketika kita duduk di Maulid. Tapi jujur, orang yang bisa ngedapetin keistimewaan itu adalah mereka orang-orang yang di hatinya punya kekaguman besar kepada Maulid. Orang-orang yang kagum sama Maulid itu gimana? Orang-orang yang kagum sama Maulid itu yang duduk di Maulid dipenuhi dengan adab, dipenuhi dengan akhlak, dipenuhi dengan kesantunan. Setidaknya kita yang sedang di Maulid itu lagi belajar akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum betul-betul bisa menerapkan akhlaknya dalam kehidupan kita, setidaknya menerapkanlah kita bersama akhlak Nabi ketika kita hadir di Maulid Nabi. Jadi kalau di rumah masih susah, di jalan masih belajar, setidaknya ketika kita duduk di Maulid, beradablah kita dengan sebaik-baiknya adab. Berakhlaklah kita dengan sebaik-baiknya akhlak. Kenapa demikian? Karena kita itu sedang duduk di dalam Maulid Nabi. Dia yang paling berakhlak dan paling beradab, sudah tentu, sudah pasti dia yang paling banyak dapat pahalanya. Adapun mereka yang paling santai dan paling acuh, ya mereka pulang hanya kecipratan berkahnya aja. Tapi bagi mereka yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak ada orang yang datang ke pintunya Nabi Muhammad kecuali mereka pulang, mereka bawa apa yang mereka harap. Ingat tuh Bu, dulu katanya gini, di zaman Nabi
kagak ada orang yang sakit. Sampai-sampai ceritanya ada orang sosial datang jauh-jauh dari tempat lain ingin mau jadi tabib di kota Madinah. Pengen nolongin orang Madinah, takut ada yang sakit. Maka dia datang dengan niatan mau menolong, tapi sepanjang dia duduk di Madinah, subhanallah, dia lihat satu pun kagak ada yang datang minta obatnya dia. Penasaran, selama ini dia datang ke kota-kota, selalu dia temukan di kota itu ada yang sakit. Tapi kok anehnya ketika dia datang ke Madinah, di Madinah berbulan-bulan dia duduk, kagak satu pun ada orang yang sakit datengin dia. Penasaran muncul di hati. Mulailah dia cari tahu. Ngomong-ngomong di Madinah nih kagak ada orang yang sakit apa? Orang bilang yang sakit mah ada. Tapi semuanya itu menjadi bisa cepat sembuhnya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tuh biasanya, kata orang-orang Madinah bilang, kalau sakit kita udah gak kemana-mana, kita langsung datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datangi Nabi, seketika itu kita pulang, kita bawa langsung obatnya dari Nabi. Oh begitu, kata si tabib bilang. Jadi selama ini kalian itu kalau sakit datangnya ke Nabi. Iya, kita kalau sakit, mau sakit apapun, baik itu sakitnya fisik maupun sakitnya batin, yang bisa ngobatin sakit kita itu adalah Nabi. Ada orang yang sakit, ceritanya datang kepada Nabi, tubuhnya dipenuhi dengan apa bu? Penyakit yang membuat sekujur tubuhnya keluar seperti melenting-melenting itu. Kayak orang kena cacar, pedih badannya. Gatel bukan main rasanya, tapi tahu sendiri kalau digaruk-garuk jadi keluar luka darahnya. Bingung dibuat, sekujur tubuh ibaratnya membuat dia ini betul-betul gak berdaya sama rasa sakitnya. Datang ke Nabi Muhammad, bu. Dia datang ke Nabi Muhammad, dia ceritain, ya Rasulullah, aku sakit. Tubuhku sekujur tubuh ini gatal-gatal, nggak sembuh-sembuh. Aku udah coba minum ini, udah coba berobat begini, udah coba nyari cara begini, tapi sampai detik ini juga nggak ada satupun yang ngefek. Sama Nabi dipanggil sini, mendekat. Nyobati nama Nabi pakai apa bu? Sama Nabi diambil air liurnya. Pakai air liur Nabi. Sama Nabi air liurnya kemudian diletakkan kepada tangannya. Kemudian sama Nabi diusap ke sekujur tubuhnya. Nggak selang berapa lama dari peristiwa itu, betul-betul orang ini tubuhnya sembuh total dari penyakit itu. Bahkan ada bahkannya. Dari sebelumnya orang ini sakit dengan setelah dia sakit ada yang berbeda. Ketika dia sakit kemarin, namanya orang lagi luka-luka badannya, orang kalau duduk sebelah dia nyiumnya bau luka. Kan emang begitu orang kalau luka ya. Tapi setelah dia sembuh dari sakitnya, orang kalau duduk sebelah dia nyiumnya bau wangi yang semerbak. Bukan karena terlalu hebat parfumnya, tapi karena berkat pernah diludahi dengan air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang air liur Nabi kita emang beda. Ya, kalau kita bangun tidur kira-kira air liurnya gimana?
Apa disebut air liurnya basi ya ibu-ibu ya? Tetapi segitunya air liur basi kita, banyak orang bilang air liur basi obat. Betul apa enggak? Jadi kalau ada orang yang ngeyel, masa iya dengan air liur Nabi bisa sembuh penyakit? Jangankan air liur Nabi, air liur kamu aja bisa jadi obat buat dirimu sendiri. Betul apa enggak? Kalau air liur kita manusia biasa model kita, kayaknya maaf kadang-kadang masih suka ngelekin orang. Nah, kalau model kayak air liur kita yang ngomongnya masih suka sembarangan aja, katanya bisa jadi obat. Nah, apalagi untuk sekelas air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ibu, ini orang yang pernah diobatin sama Nabi nikah. Ketika nikah, maklumlah di zaman itu ya, nikah itu istrinya tentu bukan satu. Dia punya istri beberapa. Zamannya masih akur semua. Itu istri setiap waktu pergi ke pasar mencoba-coba nyari apa parfum yang aromanya wangi, lebih bisa nandingin wangi si suami. Dia cariin, tapi setiap kali dia beli itu parfum, nggak ada satupun aromanya yang dia temuin kayak aroma si suami. Cium ini beda. Akhirnya ini para istri ketika lagi duduk bareng-bareng, salah satu dari mereka ada yang berani komentar, mau nanya dong, kamu nyadar nggak sih kalau suami kita itu wanginya beda daripada parfum-parfum yang kita punya? Istri yang lain nyaut, emang bener banget, saya kemarin habis beli minyak wangi paling mahal. Ketika saya pakai, begitu dia masuk wangi, saya mendem, hilang, gak ada baunya. Kalah sama wanginya dia. Itu kira-kira dia pakai parfum apa? Besok kita tanya ini, apa yang bikin dia segitu wanginya. Subhanallah, Bu. Begitu istrinya besok ketemu sama tuh suami, ditanya, kamu tuh pakai parfum apa sih? Soalnya kita selama ini berusaha untuk lebih wangi dari kamu, kalah wangi sama kamu. Kita nih jadi istri jadi malu. Udah beli parfum ini, begitu kamu masuk kamar, parfum kita gak ada wanginya. Giliran kamu gak ada, parfum kita kecium wanginya. Emang kamu pakai parfum apa? Si suami bilang, sampai kapanpun kamu mau cari parfum yang wanginya lebih wangi dari wanginya saya, gak bakalan pernah kamu dapetin juga. Kata istrinya, emang kenapa? Karena wanginya saya ini berkat pernahnya tubuh ini diborehin dengan air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya seumur hidup nggak pernah pakai minyak wangi. Cuma gara-gara air liurnya Nabi yang pernah jadi obat dari penyakit saya, sampai hari ini ternyata wanginya Nabi masih tetap melekat pada diri saya. Itu baru wangi maaf air liur, Bu. Bagaimana dengan wanginya keringat Nabi? Bagaimana dengan wangi betul-betul tubuhnya Nabi? Segitu Nabi yang dasar fisiknya punya aroma wangi, Nabi masih suka pakai minyak wangi. Lalu gimana kita? Air liur basi, keringat apa? Begitu kan? Kalau sampai nggak mandi wanginya Allah aja yang tahu, sama orang yang duduk sebelah kita deh yang tahu. Segitunya, subhanallah, kadang-kadang kita kalah untuk merawat diri.
Ini perempuan-perempuan jangan sampai kalah untuk belajar dari bagaimana Nabi Muhammad merawat diri. Kadang-kadang perempuan suka merawat diri, tapi merawat dirinya kalau lagi mau dilihat aja. Atau ada yang lihat, lebih-lebih na'udzubillah kadang-kadang sama yang bukan muhrimnya. Padahal tujuannya Nabi mencerminkan kepada kita pentingnya merawat diri. Perempuan wabil khusus adalah untuk di depan suami. Itu Nabi, manusia utusan Allah yang begitu menjaga kerapiannya, mencerminkan kepada kita bagaimana pentingnya merawat penampilannya. Lalu bagaimana dengan kita, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang datangin Nabi ketika apa? Ketika dia sedang sakit, harus sembuh dengan izin Allah melalui wasilah Nabi. Ada lagi nggak orang yang datang dengan hal yang lain? Ada, Bu. Ketika seseorang ada yang datang ke masjid Nabi dengan malu-malu, dia bimbang bagaimana cara mau mengungkapkan perasaannya atau pikirannya, sementara ternyata Nabi Muhammad itu lebih peka dan lebih tahu. Kalau ada orang bolak-balik ke masjid lebih dari waktunya, itu pasti orangnya lagi punya masalah. Ibu nyadar nggak kadang-kadang kalau tiba-tiba lagi rajin wiridnya, rajin tahajudnya, rajin hadir pengajiannya, pas diusut-usut kenapa rajin banget, lagi punya masalah. Gitu. Terus kita kalau lagi ada masalah, ya Allah, sujudnya panjang. Ya mungkin merasa punya sehatnya panjang. Ketika kita mungkin lagi ngerasain kehidupan, sibuk hadir kajian, hadir sholawat demi untuk biar urusannya jadi selesai. Masya Allah, ternyata di zaman Nabi ada juga orang yang kayak gitu. Waktunya orang-orang pulang dari masjid, dia tungguin sampai waktunya azan selanjutnya. Ditungguin azan setelahnya, ternyata selesai sholat kagak pulang juga. Nabi mulai curiga, wah ini pasti ada apa-apa. Sama Nabi dipanggil, ya Fulan, kenapa di masjid lama banget nggak pulang-pulang, nggak punya istri, nggak punya anak, kalau duduk di masjid aja? Dijawab sama dia, punya Rasul, aku punya istri, aku punya anak, tapi masalahnya Rasul, aku nggak pulang-pulang gara-gara aku lagi dikejar-kejar bayar utang. Kalau zaman dulu kan utangnya benar ya, Bu. Nggak ada tuh utang pinjol. Zaman dulu utangnya benar. Cuman ketika waktu mau ditagih, dia udah jujur berkali orangnya, saya kagak punya uang. Gimana? Saya takut ditagih lagi, ngumpet jadi masjid. Ibu-ibu besok yang pada punya utang, ngumpet di masjid, belum tentu aman, Bu. Ibu bakal dicari juga. Ya zaman sekarang beda. Nih zaman Nabi. Makanya jadi orang jangan suka utang. Nabi itu sampai pesannya, kalau sampai meninggal dunia ada dari sahabatnya yang masih punya hutang, Nabi akan mensolati jenazahnya. Makanya kita hari ini hati-hati nih buat ibu-ibu. Pesan saya, wabil khusus kan kalau ibu-ibu kan banyak pengennya, kadang pengen macam-macam yang itu di luar dari kebutuhan semestinya. Menang gaya doang.
Apa yang melilitnya? Pada akhirnya karena kebanyakan gaya, kelilit utang. Gara-gara kebanyakan gaya, akhirnya terjerumus dalam hutang pinjaman. Jangan sampai tuh. Ingat pesan Nabi, Nabi tidak mau mensolati jenazah orang yang masih punya hutang. Kalau Nabi nggak mau sholatin jenazah orang yang masih punya hutang, artinya orang yang tinggal dengan membawa hutang itu punya beban yang luar biasa. Bisa kebayang nggak Bu? Di dunianya aja dia kebebanan hutang, di akhiratnya lebih beban lagi. Makanya kita jadi orang, pesan saya mah jangan berani-berani di hutang. Dan berani-berani tuh main pinjol-pinjolan. Apalagi tawarannya gampang, diiming-iminginya cepat, katanya solusi dari semua masalah, yang ada tambah masalah. Hati-hati ya sama pinjol, hati-hati sama tawaran-tawaran utang. Itu bebannya tidak hanya di dunia, tetapi bebannya sampai ke bawah-bawah di akhirat. Nah ini orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu lari ke masjid karena dia bingung ketika situasinya sudah dalam keadaan terhimpit, tidak tahu caranya bagaimana bicara dengan orang yang dia berhutangnya kepadanya. Dia pun akhirnya mentok sampai Nabi menemukan dirinya dengan situasi itu. Sama Nabi diingetin, hutang itu gak bagus. Kalau udah terlanjur berhutang, pasang niat yang kuat untuk bayar. Ingat, jangan pernah kepikir mau lari. Karena tujuan lari dari hutang cuma makin bikin kita kelilit-lilit hutang. Jadi kalau punya hutang, langkah pertamanya apa? Niat mau bayar hutang. Itu niatnya yang kuat. Karena tujuan membayar hutang itu kan perintah, kewajiban. Jadi anehnya orang sekarang kadang-kadang dia yang hutang, dia yang galak. Banyak nggak yang begitu? Kan suka kebalik-balik ya. Waktu lagi butuh, baiknya selangit. Ketika ditagih, galaknya 2 langit. Bukan selangit lagi, waktu ditagih galaknya 2 langit. Lah nyikapinnya gimana? Itu dia tuh. Makanya kalau berani berhutang, berani tanggung. Amalan buat saya itu melunasin utang. Ada nih, ntar ada amalannya. Tapi saya bilangin ya Bu, sebelum saya bocorin amalannya yang Nabi ajarin ke orang tersebut, ingat, hutang tidak terlunasi hanya karena amalan. Kalau semua orang berhasil berhutang amal dengan utang aja, tidak amalan. Gak gitu konsepnya kan gitu. Nah, sekarang gimana? Itu pemuda, itu orang ketika datang ke Nabi, Nabi beri dia peringatan. Artinya peringatannya apa? Kata Nabi, segera lunasi hutangmu. Bacalah amalan ini, niscaya semoga Allah memberimu jalan untuk segera melunasi hutang-hutang. Nabi kagak alam Bu. Nabi tidak bilang wajar. Nabi juga tidak bilang kalau itu biasa. Tapi justru Nabi tegur dan beri peringatan kepada dia. Pulanglah, hadapi apa
ulah yang kamu sudah buat. Ini jangan lari nih, orang kebanyakan kalau udah ngutang malah handphonenya dimatiin. Udah ngutang ganti nomor, udah ngutang diblokir yang ngutangin. Aneh-aneh emang orang zaman sekarang ya. Lah itu enggak sama Nabi pula. Katakan kepada orang yang kamu sebut hutang, apa alasanmu hari ini belum bisa bayar hutang? Kasihan banget tuh orang-orang yang suka nolongin saudaranya, nolongin pinjemin saudaranya. Katanya, Ustaz, gimana tuh ya saya pinjemin orang, tapi orang yang saya pinjemin ketika ditagih bilangnya belum punya, tapi jalan-jalan nggak berhenti. Pasang status lagi asik-asik jajan sana sini. Begitu, ya Allah. Berarti kan di hatinya udah kagak takut sama utangnya. Kelihatan kalau dia sama Muhammad dengan semua, lebih-lebih lagi berarti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Bu? Nabi kemudian kata, wahai kamu, kuajarkan padamu suatu bacaan yang mana bila kamu baca, niscaya apa yang membuatmu terlilit hari ini segera Allah lunasi. Apa tuh doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu bacaan Wirdul Latif. Ibu-ibu yang udah rajin rutin dawam baca Wirdul Latif, itu berarti setiap kali baca Wirdul Latif ada doanya tuh di situ. Tapi kalau mungkin belum pernah baca Wirdul Latif, ibu cukup cari itu doa yang saya baca tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa tuh doa pertama? Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Artinya ham itu apa Bu? Gundah, bulana, wal hazan, sedih. Karena orang biasanya kalau lagi terhimpit masalah, maka perasaannya akan dilundung rasa sedih, mumet, pikiran buntu, dan seterusnya. Itu diajari nama Nabi doanya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Perhatiin, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan rasa malas. Karena biasanya orang yang suka cari masalah, ia juga yang malas nyelesain masalah. Males ketemuin tuh orang, males berurusan sama tuh orang, males belum lagi malesnya diri untuk berani tanggung jawab sama apa yang sudah diperbuat. Saya selalu bilang gini, orang kadang-kadang kalau ngutangnya pada pinter amat ngomongnya. Kok ketika bayar tiba-tiba jadi bodoh dia, nggak tahu jalannya. Waktu minjem semua otaknya diputar buat gimana caranya biar bisa dapetin pinjaman. Loh, kok giliran bayar nggak sepinter itu? Giliran bayar mendadak hang otaknya. Giliran bayar mendadak apa? Los pikirannya. Nggak tahu, udah mumet, udah buntu. Padahal itu semua siapa yang buat? Dia sendiri. Yang masalahnya sekarang itu, kalau dulu orang minjem di zaman Nabi, kagak ada yang bukain.
Kalau pinjem sekarang, semua yang minjemin ngebungain. Tahu nggak dosanya main riba? Dosanya orang yang berani main riba itu kata Nabi dosa paling kecilnya. Ini kita ngomong dosa paling kecilnya. Dosa paling kecilnya kayak dia berzina dengan ibu kandungnya. Itu dosa paling kecilnya. Kayak dia berzina dengan ibu kandungnya. Makanya saya ingetin, ibu-ibu jangan gampang tergiur sama utang-utang pinjam-pinjaman yang ada di online-online. Yang ada di maaf-maaf rentenir-rentenir yang datang ke pintu rumah kita. Yang nawarin macem-macem dengan segala penawarannya. Itu kalau udah tahu di situ ada unsur ribanya, berani bergelut dengan riba sama dengan berani nanggung dosanya. Maka jangan sampai tuh. Lalu Nabi SAW melanjutkan, setelah berlindung dari ketidakberdayaan atau berlindung dari rasa malas, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni. Apa nih jubni wal bukhl? Aku berlindung kepadamu ya Allah. Al-jubn nantinya apa? Al-jubni artinya itu menjadi orang yang pengecut. Waktu minjem berani pasang badan, waktu ditagih ngumpet-ngumpet, lari-lari. Mau ngapain? Nggak mau ngadepin. Itu sebenarnya orang pinter apa orang pengecut? Pengecut itu. Makanya Nabi minta kita berlindung. Itu sifat nggak pernah ada bagusnya. Menjadi orang yang pengecut, nggak berani bertanggung jawab dengan konsekuensi atas apa yang diperbuatnya, itu hanya membuat kamu semakin sia-sia. Masalah nggak selesai. Kalau ajal menjemput dia, celakanya celaka di dunia sampai celaka di akhirat. Na'udzubillah min. Baru di akhir doa intinya, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min ghalabati dain, dari terlilitnya hutang. Hutang yang melilit, hutang yang menghimpit, hutang yang mempersulit. Ada orang yang hidup memang mau tidak mau harus berhutang. Tapi ada juga hari ini orang hidup yang emang doyannya hutang. Ini beda. Ini dua orang beda hal. Ketika ada orang yang akhirnya harus udah jadi doyan ngutang, ini jadi masalah. Kalau udah doyan ngutang artinya nggak takut sama riba. Kalau udah doyan ngutang artinya nggak mikirin gimana cara bayar utang. Selalu menempatkan diri pada posisi nggak mampu, padahal aslinya mampu. Ini penyakit nih Bu. Ibu hati-hati. Kalau kelilit utang, berarti kan nggak berdaya. Kalau lagi nggak berdaya, tiba-tiba hatinya betul-betul berdoa kepada Allah agar Allah beri dia jalan untuk melunasi hutang, itu pasti dikasih jalannya. Tapi kalau yang doyan, yang nggak takut, ini yang justru paling ditakutkan. Kenapa? Kalau Nabi sudah bilang, saya tidak akan mensolati jenazah orang yang berhutang, berarti di dalam kuburnya ada apa-apanya. Na'udzubillah min. Berarti kan di alam kuburnya ada apa-apanya.
Dan ternyata betul betapa tersiksanya kita tahu orang yang meninggal dunia dengan membawa dia tidak akan merasakan kenikmatan surga di dalam kuburnya sampai terlunasi hutang-hutangnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka doa inilah yang Nabi ajarkan kepada sahabat tersebut, dibaca, diamalkan, dan dipegang peringatan Nabi. Beberapa waktu setelahnya dia pun datang menghampiri Nabi. Ya Rasulullah, doa yang kau ajarkan kepadaku, aku amalkan, aku baca di setiap harinya dengan segala usaha yang mampu kulakukan. Ya Rasulullah, ingin ku sampaikan hutangku telah lunas semuanya. Lunas. Itu orang sakit datang ke Nabi sembuh. Orang punya masalah hutang piutang, dengar kata Nabi, lunas hutangnya. Lalu gimana dengan kita ibu-ibu semua yang dirahmati Allah? Yang datang ke maulid ini tentu ada yang datang dengan sakit, ada yang datang dengan masalah. Ada yang datang dengan cobaan hidup, ada yang datang dengan segala ujiannya. Namun kita semua datang ke pintu yang benar, yaitu pintu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diingatkan bahwa dia, Nabi kita, ketika kita datang dengan membawa semua hajat, Nabi gak pernah pulangin kita dengan tangan hampa. Nabi gak pernah pulangin kita dengan tangan hampa. Maka sekarang tugas kita bersama apa? Ayo Bu, perbanyak baca sholawat Nabi, bukan cuman di maulidnya, tetapi perbanyaklah baca sholawat Nabi walaupun dalam keseharian kita di rumah kita sendiri. Maka kalau ada hadis bunyinya zayyinu majalisakum bisolatu ala nabi, katanya hiasi majelis-majelismu dengan sholawat kepada Nabi. Sekarang kita tambahin ya. Ini tambahan dari saya. Zayyinu hayatikum bisolatu ala nabi. Hiasilah hidupmu dengan kamu memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kalau maulid Nabi, pengajian, ada sholawatan, jadi indah terasa. Gimana hidup kita kalau hari-hari kita habiskan untuk dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, pastilah hidupnya akan lebih indah. Hidupnya akan lebih indah. Mau nggak kita punya hidup yang indah, ibu-ibu? Mau tidak punya hidup yang insya Allah semua masalahnya dikeluarkan kita dari masalahnya oleh Allah? Ataupun mungkin yang kita merasa hari ini ada barangkali yang sedang terlilit dengan hutang piutangnya, kita pengen hutang piutang kita ini dilunasi, diberikan jalan, didorong hati kita untuk melangkah, untuk menyegerakan diri untuk membayar hutang piutang kita, dan minta ya Allah jauhin. Jangan bikin ini diri doyan, jangan bikin ini diri senang, jangan bikin ini diri sampai salah jalan, jangan sampai bikin diri ini berani dekat-dekat pada riba. Minta perlindungan dari Allah dengan wasilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan duduknya kita di maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo sholawat yang kita baca, kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Kita baca di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Kita belajar, berusaha. Ya Allah, pengen jadi orang yang ngamalin sholawat kepada Nabi Muhammad, baik di majelis maupun di rumah kita. Maka ini pesan bagi ibu-ibu yang pada pengen ngamalin sholawat. Ini saya ingetin, minimal berapa Ustazah? Minimal setiap hari jangan pernah lewat baca sholawat 10 kali. 10 dulu nih. Ntar saya bilangin 1000 pingsan semuanya. 10 dulu. Ustazah kenapa 10?
Karena ada hadis Nabi, barang siapa orang yang membaca sholawat kepadaku ketika pagi maupun ketika sore hari, berapa banyak? 10. Wajabat lahu syafaati. Wajibkan atas yang membacanya untuk mendapatkan syafaat. Baik banget ya Nabi kita Muhammad. Disuruh 10 aja Bu. 10 pagi, 10 sore katanya. Siapa yang baca 10 kali pagi, 10 kali sore, katanya insya Allah dia wajib dapat syafaatku di hari kiamat nanti. Itu minimal. Minimal. Pengen lebih, karena kan hajatnya ibu banyak. Emang hajat kita sholawat Nabi cuman buat syafaat? Enggak kan? Tadi yang sakit pengen sembuh. Ada yang pengen utangnya jadi lunas. Ada juga yang pengen urusannya jadi gampang. Ada juga yang mungkin sedang punya keinginan dan harapan cita-cita. Mungkin yang pengen punya jodoh, mungkin yang pengen punya keturunan, mungkin apa lagi? Yang pada pengen apa lagi? Pada pengen umroh. Pengen umroh kan? Amin insya Allah ya. Apa aja hajat-hajatnya semua sesuai dengan hajatnya kita. Maka kalau hajatnya banyak, kira-kira sholawatnya gimana? Kalau hajatnya banyak ya sholawatnya berarti banyak juga kan? Berarti kalau hajatnya banyak, sertai dengan hajat itu sholawat yang kita tujukan sesuai dengan hajat kita. Berapa tuh masing-masing Bu? Kalau ada yang sakit, biasanya bisa baca sholawat tibil. Udah pada tahu kan sholawat tibil qulub? Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sallim. Itu dikenal dengan sholat apa? Yang hatinya lagi sumpah, hatinya sempit, hatinya banyak apa? Banyak nyimpen kotoran, hatinya banyak punya masalah dan urusan, hatinya bawaannya gedekang, hatinya bawaannya marah aja dan seterusnya. Itu dari hati dan juga dari penyakit badan. Baca sholawat tibil berapa tuh? Ya itu sebanyak yang ibu bisa. Bisa 100 alhamdulillah. Dia pada hajatnya ya Allah sakit. Mana bagian yang sakit? Itu yang dipegang katanya. Habis hati Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulub wa dawai wa afiyatil abdan. Mana badan yang sakit? Pegang. Kalau yang sakit dengkulnya pegang, yang sakit pinggangnya pegang, yang sakit kepalanya, yang sakit dompetnya pegang juga, nggak apa-apa ya. Semuanya mana bagian yang sakitnya dipegang, bagian yang sakitnya. Insya Allah dengan sholawat itu Allah berikan kepada kita rezeki yang luas, yang barokah. Hujan nih, hujan makin berkah lagi insya Allah habis kita. Insya Allah makin berkah yang hadir, yang duduk, yang kecipratan hujan. Semuanya mudah-mudahan Allah luasin rezekinya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi kehidupannya, Allah penuhi cita-citanya, Allah jaga keturunan-keturunannya. Mudah-mudahan semua dari apa yang menjadi cita-citanya dengan wasilah Nabi Muhammad diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Khususnya berkat majelis kita, pimpinan Al Habib Syekh ya, Habib Syekhan, mudah-mudahan insya Allah menjadi semakin berkah majelis kita, makin berkah maulid kita, tambah turunnya hujan, mudah-mudahan tanda alamatul qabul insya Allah, alamatul qabul insya Allah, alamatul qabul insya Allah, ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah.